Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, terimalah salam kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan malam ini, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang menyertai kami hingga saat ini, di mana kami masih menikmati pemberian-Mu melalui nafas kehidupan kami. Melalui segala apa yang ada kami nikmati hingga saat ini. Dan firman-Mu akan berbicara kepada kami, biarlah semuanya menjadi kekuatan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sekarang kita sedang memasuki minggu-minggu Advent. Advent yang kedua, dan firman Tuhan yang akan sampai kepada kita sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-9, ayat yang ke-7, hingga ayat ke-11. Dan yang menjadi pembimbing adalah ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, setiap Natal, setiap kita merayakan perayaan Natal, kita akan selalu diingatkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang penasehat ajaib. Dan itu yang kita temukan dalam renungan sebelum ayat ini. Di ayat ke-5 dan ayat ke-6, di Yesaya 9 ayat 5 dan ayat ke-6, Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan seorang penasehat ajaib. Seorang anak akan lahir untuk membebaskan bangsa itu. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Pada zaman Nabi Yesaya sedang menubuatkan ini, kondisi bangsa Israel hidup dalam keadaan kegelapan ketika Raja Ahas menjadi penguasa. Raja Ahas berkomplot dengan dewa-dewa di sekitar dengan hadirnya istrinya Isabel. Akibatnya Tuhan yang hidup diduakan dengan membawa dewa-dewa Baal ke bait Allah. Dan konsekuensi dari semuanya ini, bangsa itu harus mengalami penderitaan, diancam oleh kerajaan-kerajaan di sekitar. Yang pertama kerajaan Asyur, dan kemudian diancam oleh kerajaan Babel. Dengan demikian ketakutan bangsa itu semakin menjadi-jadi ketika raja tidak lagi memberikan yang terbaik atau tidak lagi sebagai alat Tuhan untuk memperbaiki keadaan masyarakat, khususnya menyampaikan firman Tuhan. Karena itu melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyuarakan suatu peringatan keras bahwa keturunan Yakub, yaitu bangsa Israel, akan menerima hukuman, menerima kutukan, dan menerima suatu bencana yang sangat luar biasa. Tuhan murka, Tuhan marah kepada bangsa itu karena Tuhan sudah diduakan. Padahal sebelumnya Tuhan sudah memberikan suatu pengharapan yang hidup melalui lahirnya seorang penasehat ajaib. Seorang darah akan melahirkan anak yang akan disebut dari tunas Daud. Tetapi di balik itu, ketika bangsa itu tidak peduli atau ketika bangsa itu tidak mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menjadi murka. Saudara-saudara, inilah konsekuensi dari firman Tuhan. Dalam setiap firman Tuhan ada konsekuensi berkat dan kutuk. Sebenarnya Tuhan selalu memberikan berkat bagi orang-orang percaya. Bagi siapa yang selalu setia untuk percaya kepadanya, beriman kepadanya, dan selalu seturut dengan kehendaknya, Tuhan akan selalu memberkati. Tetapi bagi orang-orang yang melawan, bagi orang-orang yang tidak menuruti kehendaknya, atau yang tidak setia kepadanya, ini akan menjadi kutukan.
Tuhan akan murka, Tuhan akan marah dan menghukum orang-orang yang tidak setia kepadanya. Dan itu akan selalu kita baca, kita lihat dalam seluruh Alkitab. Melalui mulut para nabi dan melalui Yesus sendiri. Ketika Yesus akan datang kedua kalinya, orang-orang yang setia, orang-orang yang beriman akan bersama-sama dengan dia dalam kehidupan yang kekal, dalam kehidupan yang penuh cinta kasih. Tetapi orang-orang yang tidak setia, yang tidak menuruti kehendaknya, dia akan dipisahkan untuk hidup dalam api kesengsaraan, siksaan, dan kematian selama-lamanya. Bagi orang percaya, telah disediakan kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, akibat kesalahan, akibat dari dosa, dia akan menjadi penghuni kematian selama-lamanya dan tidak akan menerima kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah perayaan-perayaan, persiapan-persiapan Advent ini kita pakai untuk semakin memperbaiki bagaimana kita mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, agar kita menjadi berkat dan menjadi anak-anak yang dikasihinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini yang mengajak kami untuk selalu setia kepada Engkau. Kuatkan kami untuk selalu dengar-dengaran dengan Engkau, agar firman-Mu kami pahami, dan Engkau menjadi perlindungan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.